malam hari ini bersama-sama melaksanakan paripurna hari jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-81. Seluruh tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Kita memahami bahwa 81 tahun sebuah provinsi berdiri itu memiliki umur yang sama dengan 81 tahun negara berdiri. Semestinya kita pada saat ini sudah sampai pada puncak kesuksesan tumbuhnya sebuah daerah yang otonom yang memiliki 27 kabupaten kota yang tersebar, yang kita memiliki seluruh potensi, baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik, tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Tetapi seluruh kemakmuran itu mesti dilakukan upaya kita untuk mereaktualisasi gagasan-gagasan pembangunan, malah kita harus kembali pada gagasan dasar. Kembali pada gagasan dasarnya adalah yang pertama akan terjadi distorsi pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua akan terjadi distorsi pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Sehingga gubernur dan wakil gubernur itu sebagai orang yang mengorkestrasi seluruh pembangunan itu harus memiliki upaya-upaya, dalam bahasanya Pak Ketua DPRD ada partitur yang diaturnya. Seluruh partitur yang diaturnya ini hari ini kita sampaikan sudah terkonseptualisasi yang disebut dengan evaluasi anggaran. Sehingga evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Evaluasi anggaran dulu yang bersifat administratif, sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis. Karena bersifatnya teknis, maka gubernur memiliki kewenangan untuk menekankan kabupaten kota yang hari ini para bupati dan wali kotanya hadir beserta istrinya, sekretaris daerahnya hadir. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar dulu. Nah, kenapa memenuhi kebutuhan dasar dulu? Kita tidak dulu bisa terbang. Karena apa? Karena angka partisipasi pendidikannya itu belum selesai pada angka partisipasi pendidikan dasar 9 tahun. Nah, sehingga rata-rata lama sekolahnya harus segera ditingkatkan bersama. Tetapi ada yang harus dipahami semua. Ini yang penting dipahami. Angka di IPM tentang rata-rata lama sekolah itu bukan orang yang bersekolah hari ini. Tapi itu adalah seluruh rakyat Jawa Barat. Yang usianya 80 tahun, yang usianya 70 tahun, yang usianya 50 tahun, 40 tahun, yang dulu tidak sekolah, itu dihitung sebagai bagian yang masuk dalam rata-rata lamanya sekolah. Sehingga kalau kita ingin dongkrak ini cepat loncat, tidak hanya berpikir hari ini anak-anak kita untuk sekolah SD, SMP, dan SMA seperti masuk perguruan tinggi. Kita juga harus mendongkrak usia-usia tua untuk memiliki kualifikasi pendidikan kalau IPM-nya ingin naik. Ini yang harus saya dulu beranggapan bahwa angka lamanya sekolah itu diukur oleh orang yang hari ini sekolah. Ternyata bukan, seluruh warga Jawa Barat dihitung lama sekolahnya usia berapapun. Sehingga strateginya adalah bagaimana pendidikan paket A, B, C, D ini harus dikembangkan, seluruh warga harus mengikuti program ini. Tentunya memiliki biaya yang sangat besar, tetapi harus kita tempuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menghadapi tantangan tentang disparitas ekonomi.
Disparitas ekonomi itu, kemampuan ekonomi wilayah itu sangat berbeda-beda. Nah, tolok ukurnya seharusnya berbeda. Ini yang menjadi catatan penting saya. Misalnya begini, ini saya ngomong teknis malam hari ini. Bekasi dengan standarisasi upahnya sekian, itu harus berbeda dengan standarisasi kehidupan yang ada di Kuningan, di Majalengka, di Cirebon, di Indramayu, di Garut, di Banjar. Nah, kita ini standarisasi hidupnya dibuat menjadi sama. Sehingga tolok ukurnya tidak menjadi sebuah ukuran yang utama, itu yang pertama. Yang kedua, angka ekonomi kita selalu dihitung berdasarkan angka statistik pendapatan orang. Tapi tidak pernah dihitung bahwa satu daerah atau satu orang tinggal di sebuah wilayah perkotaan, rumahnya ngontrak, airnya beli, berasnya beli, memang punya pendapatan tinggi. Dibandingkan dengan yang tinggal di Kuningan atau Majalengka, tinggal di desa, tidak beli air, tidak beli beras, tetapi memang tingkat pendapatannya rendah. Ini juga tidak menjadi tolak ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi yang kita mencapai puncak yang tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat. Kemudian angka bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan warga. Peningkatan kualitas kesehatan warga kembali lagi bahwa aspek layanan dasar kesehatan harus menjadi fokus utama. Sehingga ketersediaan layanan kesehatan dari mulai tingkat rujukan pertama di tingkat desa sampai pada tingkat rujukan kedua bahkan ketiga dalam pandangan skala prioritas saya itu, maka ini harus bisa berjenjang dan tidak terjadi disparitas pengelolaan. Nah, selanjutnya untuk bagaimana kita di tengah-tengah beratnya tekanan fiskal yang dialami oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi Jawa selain melakukan realokasi juga harus berpikir tentang perampingan kelembagaan. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebagai tenaga pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul didasarkan pada angka kebutuhan layanan dasar masyarakat itu sendiri. Maka untuk mengorkestrasi itu, tadi Pak Ketua kita sudah menyampaikan Provinsi Jawa Barat akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan. Memperkecil jumlah organisasi perangkat daerah. Ada yang tetap, ada yang 2 berubah menjadi 1, bisa jadi ada yang 3 berubah menjadi 1. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang merupakan yang terakhir, BUMD itu diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Yang berikutnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai nilai aset pemerintah yang di luar pengelolaan pemerintah, aset yang terpisah sebenarnya. Sehingga jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat, tidak begitu besar kontribusinya, bahkan menjadi beban daerah. Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak. Untuk itu kita juga menyampaikan tentang rencana untuk menggabungkan seluruh BUMD dengan satu BUMD di luar Bank Jabar yang bernama adalah Sangga Buana.
Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris. Ada satu lembaga yang itu tercatat seluruh aset BUMD seluruh Provinsi Jawa Barat. Sehingga itu menjadi sebuah nilai yang cukup besar yang nanti akan memberikan kontribusi. Dan tentunya akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya melalui seleksi terbuka kepada umum. Ini prinsip yang akan dilakukan. Karena apa? Situasi-situasi darurat sekarang ini kami sampaikan, ada direktur BUMD-nya yang sudah ditahan, ada direktur BUMD-nya yang calon ditahan. Sehingga situasinya seperti itu. Nah, untuk itu maka di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka. Sehingga ada dua kualifikasi yang akan ditempuh di situ. Satu adalah kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal, artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten gitu loh. Nah, ini cara. Jadi kalau dianggap bahwa memang dalam sebuah serangan, saya belajar kemarin dari Argentina walaupun Argentina tidak bisa jadi juara. Ada kalanya Messi itu menjadi pengatur dari seluruh serangan, memberikan bola, memberikan umpan ketika dia dalam keadaan kesulitan, tetapi ada kalanya juga dia sebagai individual mengambil keputusan-keputusan yang cepat, agar apa? Agar bisa menang dalam pertandingan. Untuk itu kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Barangkali di antara para gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat sering dikritik saat ini, apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari, dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat, tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Karena memang ada gubernur kontennya yang dikritik. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih bahwa apa yang saya lakukan dan Pak Irwan lakukan untuk Provinsi Jawa Barat belum ada apa-apanya dibanding dengan jasa-jasa gubernur yang terdahulu. Ada jasanya Pak RK, ada jasanya Pak Ahmad Heriawan, ada jasanya Pak Dani Setiawan, ada jasanya Pak R. Nuriana, ada jasanya Pak Angkunaevi, ada jasanya Pak Yogi S. Mehmet, dan seterusnya. Tadi harusnya dibacakan dalam sejarah. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Gubernur Senior Pak PJ, Pak Bey yang terus memberikan saran dan pendapat sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar norma-norma yang menjadi standar aturan dalam bernegara, sehingga kita semua bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, para bupati wali kota, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, dan seluruh warga Jawa Barat sampai tingkat RT dan RW, bahwa Jawa Barat hari ini sudah memasuki era di mana kita masuk dalam abad keterbukaan, segala sesuatunya transparan, kemudian juga ada pencapaian dan ada kekurangan. Yang terakhir, bahwa orang bercerita tentang IPM, saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 IPM Jawa Barat turun dari ranking ke-10 menjadi ranking ke-16. Setelah ke-16 turun ke ranking ke-18. Kemudian balik lagi ke ranking 16, turun lagi mulai 2024 Pak B waktu jadi PJ ke ranking 15. Dan kemudian pada 2025 ini kita ke ranking 15, tetapi peningkatan
IPM-nya di 2025 ini Jawa Barat tertinggi secara nasional kita. Dan kemudian dalam standar perhitungan IPM berdasarkan naskah akademik yang dimiliki, seharusnya perhitungan IPM itu dihitung pada saat tahun orang menjabat dihitungnya. Tidak dihitung berdasarkan 10-15 tahun ke belakang. Tidak begitu sistem akademiknya. Jadi penghitungannya seperti itu. Nah, kita berharap IPM ini terus meningkat. Di mana problemnya? Tinggal dibaca saja kabupaten kota mana saja yang masih memiliki IPM yang sangat berat. Kalau kota semuanya IPM-nya sudah sangat tinggi, tapi Jawa Barat ini banyak kabupaten yang terhampar yang masih IPM-nya ya relatif rendah. Bagaimana cara mengejar IPM? Mengejar IPM adalah layanan dasar pemerintah untuk kabupaten kota harus terus ditingkatkan. Tetapi pada saat kita meningkatkan ini hari ini kita dihadapkan pada tekanan fiskal yang berat secara merata. Tetapi yakinlah dengan optimisme yang kita miliki, kita akan mampu mewujudkan seluruh cita-cita itu karena dalam proklamasi itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.